Mat. Gua kira yang buka pintu maling. Ada apa sih, Mat? Kok kelihatannya ruwet amat? Jadi lu udah kagak mau terbuka sama gue? Apa masalahnya udah kulihat pribadi? Tapi pan gue teman dekat lu atu-atunya. Lu mau tukar pikiran sama siapa lagi kalau bukan sama gue, Mat? Emang lu masih bisa ngebantu gue? Ya elah, Mat. Selama ini juga gue masih ngebantu lu. Tapi kalau lu nggak ngucap, mana gue tahu persoalannya. Tapi gue mulai nggak yakin sama lo, Din. Lihat aja, udah berapa kali lo nolongin gue. Hasilnya mana? Lu jangan suka ngilang-ngilangin dong, Mat. Yang bikin Encang pulang siapa? Itu cuma kebetulan. Tapi yang nyariin jalan supaya engkong pulang ke Jakarta siapa? Itu emang berhasil. Cuma kan gue kehilangan 10 juta. Ya, yang namanya usaha emang perlu pengorbanan, Mat. Berkorban sih berkorban. Tapi kalau 10 juta, bukan berkorban namanya. Yang udah deh. Sekarang masalah lu apaan sih? Nah lo lihat kan, Din. Persoalan gue sama si Wulan nggak pernah ada selesainya. Gue juga kan kepengen kayak orang-orang. Pengen punya bini, pengen punya anak. Nah sampai sekarang begini-begini aja. Kalau gitu sama dong sama gue. Gue juga pengen begitu. Tuh kan, percuma gue kasih tahu lo. Gue kasih tahu problem gue malah lo nyama-nyamain. Bukan cariin jalan keluarnya lo. Gimana ke caranya supaya gue sama si Wulan bisa nikah? Oh, itu masalahnya. Kalau gue lihat-lihat, problem lu mentoknya di Pok Malah sama si Benny. Soal si Gedong sih udah pasti. Tapi kalau Kak Malah, gue rasa dia nggak ngalangin. Jangan salah, Mat. Justru yang ngeberatin si Gedong, kalau dia nikah sama Pok Malah, terus lu nikah sama Wulan, otomatis dia kan sering ketemu sama lu. Itu yang kagak dipengenin si Gedong. Nah, terus gue mesti gimana? Lu harus misahin dia sama empok lu. Berat, Din. Posisi gue kan di sini sebagai adik. Nah, di sini lu kudu berani ngeluarin dokat. Maksud lo, gue mesti ke dukun? Masih ngaji lu percaya yang begituan? Pakai taktik dong, Mat. Ya gimana caranya dong? Yang bisa naklukin pemalapan cuma engkong atau encang. Nah, lu sogok aja salah satunya supaya engkong atau encang mau ngejodohin pemalah. Ya terus soal si Gedong gimana? Kita serain aja sama Pak E. Dia kan juga mata duitan. Ya udah deh, urusan Pak E biar lo yang ngurus. Tapi kalau encang, biar gue yang hubungin lewat telepon. Oke? Kalau soal duitnya aku sih mau, Mat. Tapi soal menjodohkan si Benny sulit, Mat. Wong aku sendiri sudah lama mencari jodoh sampai sekarang tidak dapat juga kok. Wah, jangan disamain sama Pak E dong. Gitu-gitu si Benny kan udah serjane. Penampilannya juga oke. Kedudukannya pengusaha restoran. Pasti banyak cewek yang mauin. Kalau soal penampilan, saya nggak kalah, Mat. Memang dia mirip aku. Wong aku bapaknya kok. Tapi aku nggak kalah ganteng kan? Kenapa cengengesan? Enggak, Pak E. Pak E emang lebih ganteng. Cuma pan si Benny masih muda. Kue pikir aku wis jompo? Bukan begitu, Pak E. Pak E pan dude. Kalau si Benny pan masih bujangan. Cewek-cewek pasti lebih suka sama yang bujangan. Iya ya, Mat. Tapi kalau aku berhasil menjodohkan si Benny, aku mau ngaku bujangan lah. Itu soal nanti. Sekarang gimana urusan bisnis kita? Justru aku mau coba teorimu. Tapi ingat, soal uang harus dibayar di muka. Kesana kesini kan pakai ongkos. Semuanya bisa diatur. Yang penting sekarang Pak E kudu ngejelasin dulu masalah ini sama si Benny. Itu sih sudah pasti. Yuk kita pulang, mumpung Benny belum berangkat. Yuk, Ayo juga mau jelasin sama si Udin biar dia nyiapin duitnya. Kalau uangnya sudah diberikan sama si Udin, kirim saja ke rumah. Beres Pak E, tapi ada ongkos kirimnya ya. Jangan khawatir, aku sudah tahu kok. Itu kan sudah menjadi tradisi. Bener nih, Cang. Kalau gitu, biar Mama suruh si Udin aja jemput ke stasiun. Kira-kira jam berapa? Oh, Cang mau pakai taksi aja. Iya, pasti Mamat bayarin. Baik, Cang. Waalaikumsalam. Memangnya Mas Benny tidak bisa menolak? Pak E ngomongnya sambil ngancam, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mengancam bagaimana? Kalau aku menolak, Pak E mau mengambil alih restoran, dan aku tidak akan diakui sebagai anak. Nah, coba kamu pikir, mana mungkin aku menolak? Memangnya Pak E sudah punya calon? Kalau soal itu aku belum tahu pasti. Cuma yang jelas, Pak E sudah menghubungi Pak Warsito, tetangga kita waktu di Jakarta dulu. Terus dari Pak Warsito sudah ada jawabannya belum?
Ya sudah dong, tadi siang dia menelpon ke rumah. Katanya minggu ini juga dia dan anaknya mau datang kemari. Bukannya pengen yang ngelamar, kok malah dia yang datang ke sini? Itu proses perkenalannya dulu. Si Benny kan sarjana. Mereka juga menghargai kita. Waduh, kalau baru kenalan berarti belum tentu jadi dong Pak eh. Ya enggak juga. Justru kita mau menentukan kapan lamarannya akan diadakan. Bahkan kita juga akan membicarakan hari hanya. Kalau begitu sip dong. Ayo berangkat dulu deh. Sekalian mau ngasih tahu si Udin. Ya aku tak mulai ya. Aku juga mau memberitahu si Benny supaya dia mempersiapkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encang, tumben. Ada apa, Cang? Ya ilah, ponakan gue aneh-aneh pada. Ditengokin sama orang tua, dibilang tumben. Kagak ditengokin sama orang tua, katanya kagak ada perhatian. Serba salah. Bukan begitu, Cang. Biasanya kan sebelum kemarin Cang kasih kabar dulu. Emang gue sengaja gue gak kasih kabar. Maksud gue mau bikin kejutan. Wah, kejutan apaan nih, Cang? Ada deh, ya, ntar juga lu tahu. Yuk, kita ngobrol di dalam. Masa gue mesti neng koper ini aja nih. Oh iya, ayo masuk, Cang. Tapi masuk sih masuk. Lu bayarin dulu dong taksi gue tuh. Ya? Jadi ongkosnya berapa, Bang? 38.200, Non. Loh, kok malamat sih? Sebenarnya nggak bayar juga nggak apa-apa. Taksi ini kan punyanya Bos Kohir. Kalau mobil sendiri kenapa pakai bayar segala? Nah, tadinya juga saya bilang begitu. Tapi Bos Kohir malah nyuruh nyalain argonya. Ya udah, nanti berhitungnya di rumah aja sama Bos Kohir ya. Nggak bisa, Non. Saya kan mesti store. Argonya udah terlanjur dinyalain. Nih, kembaliannya ambil deh. Boro-boro kembalian. Ini aja masih kurang, Non. Loh, tadi katanya 38.200. Iya, tapi belum termasuk ongkos tol, Non. Ya udah, jadi semuanya berapa? 42.200. Nih. Tapi malah kan sudah punya pacar, Cang. Maksud lu si Benny? Alah, apa bisanya tuh anak? Gua kan udah denger dari si Pikun. Ngurus restorannya aja kagak becus. Masalahnya kan lain, Cang. Lain bagaimana lu? Udah jelas hasil restorannya pas-pasan. Bagaimana dia bisa ngempanin lu? Lu mau hidup lu melarat? Kalau soal rezeki, itu kan Tuhan yang ngatur, Cang. Alah, anak kemarin sore pakai ngehotbahin gue. Lu jangan bawa-bawa soal agama di depan gue. Soal sholat aja masih tekunan gue. Bukan begitu, Cang. Udah. Gua kagak mau denger lagi alasan lu. Pokoknya gua udah punya calon buat lu. Suka nggak suka, lu mesti terima. Tapi, Cang. Jangan ngebantai, kualat. Gua di sini ngegantiin almarhum babe lu. Ya? Ingat tuh. Udah deh, malah badan gua pada pegel-pegel nih. Gua mesti istirahat dulu. Kalau begini, pasti ada yang tidak beres. Masa aku mau dijodohkan, kamu mau dijodohkan juga? Kayaknya memang aneh ya, Mas. Ini bukan masalah aneh lagi, tapi yang jelas ada unsur-unsur sabotase. Maksud Mas Benny si Mama. Ya siapa lagi kalau bukan si kiamat orangnya? Tapi maksudnya apa, Mas? Ini berkaitan tentang hubungannya dengan Wulan. Dia pikir kalau aku tidak jadi menikah dengan kamu, dia bisa menikahi Wulan. Mana mungkin si Mama tega melakukan itu sama Mala? Kalau sama Mas Benny sih, mungkin saja. Malah, kamu jangan terlalu percaya sama orang, biarpun itu saudara sendiri. Di zaman sekarang ini, banyak orang yang di depan kita berlagak baik, padahal di belakang kita, mereka siap untuk mencelakakan kita. Masa sampai sejauh itu sih, Mas? Kalau tidak percaya, buktikan saja sendiri. Terus caranya gimana, Mas? Si kiamat pakai taktik, kita juga harus pakai taktik. Maksud Mas Benny? Aku yakin, ini pasti idenya si Ayam. Kalau begitu, biar Mala yang bicara sama si Udin.
Jangan. Sebaiknya besok siang si Ayam kamu bawa saja ke sini. Biar aku sendiri yang akan bicara dengan dia. Ya udah, besok siang kita ketemu lagi di sini. Wah, kalau begitu kita sama dong, Be. Babe mau ngawinin si Beni, Ayah mau nikahin si Male. Si Maleki siapa tuh? Waduh, masa Babe kagak tahu? Tentu tuh punya si Mamat. Si Mamat masih punya kakak. Ya ilah, makanya jangan ngerem di rumah aja. Sama tetangga sampai kagak ngenalin. Memang si Mele, si Malak menikahnya kapan? Kalau soal harinya sih belum pasti, Be. Cuma yang jelas, kudu secepatnya. Sama dong. Si Beni belum tahu harinya. Dan pelaksananya memang harus secepatnya. Nah, loh, kok bisa sama? Persis bener. Oh iya ya. Lalu penentuan hari-harinya kapan? Maksudnya sih minggu ini, Be. Wah, itu sih bukan sama lagi, tapi bener-bener podo. Acara Babe kapan? Ya minggu ini juga. Ah, yang bener. Kalau nggak percaya, sampai datang saja. Aduh, Ayah mana bisa, Be. Ayah pendidikan punya acara. Ya wes, kita jalannya acara kita masing-masing. Mudah-mudahan hari-harinya nggak sama. Jadi kita bisa saling mengunjungi. Betul, Be. Kalau si Beni yang nikah, Ayah bisa kondangan ke rumah Babe. Tapi pas si Mali yang nikah, Babe yang kondangan ke rumah Ayah. Wes, omong kamu bikin mumet aja. Yang jelas kita bisa saling mengunjungi. Kelihatannya semua berjalan mulus, Mat. Hari Minggu ini bakalan ada pertemuan 4 keluarga. Kalau betul-betul sesuai sama rencana kita, pokoknya gue nggak akan ngelupain jasa lo, Dik. Cuma begitu doang, Mat. Ya terus, mau lo apa? Incang sama Pai udah terima duit dari lo. Masa gua nyariin ide nggak dapat apa-apa? Kalau soal itu sih beres, Din. Lo kan bisa belakangan. Uang mukanya dulu dong, Mat. Ya elah, kayak kreditan aja lo pakai uang muka segala. Bukan begitu, Mat. Ini kan malam Minggu. Edin, ntar abis nganterin si Mamat, terus pulang ya. Anterin gue ke supermarket. Gue mau belanja bulanan. Yah, baru juga mau ngoling si Atun. Atun? Atun siapa, Din? Lo nggak perlu tahu deh, itu urusan dalam negeri gue. Lo urusan pribadi lo pentingin. Lo bantu Kamala tuh. Dia kan lagi belajar jadi ibu rumah tangga yang baik. Jangan lupa, Din. Terus pulang. Iya, Po. Ayo ngerti. Encang kemana, Kak? Kok nggak kelihatan? Biasa, masih tidur. Astagfirullah, gini hari masih molor. Yaudah, Kak. Mamat berangkat dulu ya. Din, kita berangkat. Kira kamu ndak jadi datang. Gua kira Empo mau traktir gue, nggak taunya mau nemuin doi. Udah deh, Po. Ayo pulang aja. Din, tunggu. Gue emang mau traktir lo. Soal makanan biar gue yang pesenin. Sekarang lo duduk aja di sini ya. Ada yang mau diomongin sama Mas Beni, ya? Ada apa sih, Ben? Kok kayaknya rahasia amat? Ngomong aja pakai di sini segala. Alah, lu kagak usah pura-pura, Din. Lu kan tahu, gue sama Mala kan sama-sama mau dijodohkan. Mana mungkin gue bisa ke rumah Mala lagi. Iya sih, gue juga ikut prihatin. Mungkin ini yang namanya takdir, Ben. Gue minta lu kagak usah pura-pura lagi deh, Din. Gue sama Mala udah tahu kok. Semua ini kan ide lu. Jangan itu sembarangan dong, Ben. Lu kagak usah takut, Din. Gue sama Mala kagak menyalahkan lu kok. Gue tahu, ini kan permintaan si kiamat. Sabar, Din. Obrolannya kan belum selesai. Sekarang gue mau nanya sama lo. Lo mau nolong kami nggak? Gimana ya? Kalau cuma beginian doang, kayaknya belum seimbang. Gue bilangin sabar. Sekarang lo pastiin dulu. Lo bisa ngebantu kami apa enggak? Kalau begini sih, jelas bisa, Po. Bener nih, Din. Masa lu kagak percaya sama gue? Terus caranya gimana? Lu pada nggak perlu tahu. Yang jelas, gue perlu bantuan Wulan. Ntar sore, gue kudu ketemu Wulan dulu. Lu yakin ini bisa berhasil, Din?
Kalau kagak berhasil, uang bisa kembali dan lu bisa ngutuk gue seumur hidup. Oke, sekarang waktunya makan, Din. Tapi jangan lupa, besok waktunya kami dijodohkan. Kalau pakai jas doang, emangnya kenapa sih, Cang? Lu mesti inget, Mat. Nyak lo sama babe lu tuh orang Betawi asli. Lu kudu jaga tradisi. Emang calon nikah malah orang mana? Lu pasti kenal deh, pasti. Siapa sih, Cang? Ntar lu lihat aja sendiri. Pokoknya dia masing tetangga lu waktu lu tinggal di Betawi dulu. Kenapa sih Pak? Aku kok harus pakai beginian segala? Ya, jangan ya toh. Ini kan tradisi kita. Tapi ini kan baru pertemuan saja Pak. Aku ini bapakmu. Ikuti aturanku. Kalau enggak, akibatnya tanggung sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau numpang nanya. Wah, Mainun udah lupa Mae. Siapa ya? Ini pan Sudin ayamnya. Masanya bisa lupa? Masa Allah. Betul juga. Lo ayam. Ah, Maindun, jangan bawa-bawa masa lalu dong. Emang ada apa sih? Kok bisa nyasar ke sini? Sembarangan lo. Gue bukannya nyasar. Tapi gue lagi cari alamatnya si Mamat. Keponakannya si Kohir. Ini rumahnya, Mak. Emangnya ada perlu apa sih? Ini si Awang udah pengen berduaan. Oh, sekarang Ayah tahu deh. Mainun kesini pengen ngejodohin si Awang sama Mpok Mala. Percis Din, lu pan juga tahu dari dulu gue emang udah ngincer-ngincer dia. Emangnya kabar Mpok Mala belum nyampe ke sono ya? Kabar apa? Wah, kelihatannya bener-bener nggak tahu nih. Semenjak si Benny berumah tangga sama orang lain, Mpok Mala jadi kagak waras. Dia suka cekikan sendiri. Dan yang gawatnya, kalau ngeliat cewek, dia langsung mukulin. Wah, pokoknya ngeri deh, Mak. Yang bener, Din. Itu si Ulan pan, Din. Betul, Wang. Nah, kebetulan ada dia. Ulan, sini Lan sebentar. Nggak usah takut, Mpok Mala masih molor. Mak Indun, apa kabar? Baik. Elan, Mak Indun pengen dijelasin soal keadaan Mpok Mala sekarang. Memangnya Mak Indun belum tahu? Wah, gawat, Mak. Kamalan nggak bisa melihat cewek. Kalau melihat, pasti diuber-uber. Bicarain di rumah Wulan saja yuk. Wulan takut nih Kamala keluar. Makasih Delan. Emak biar pulang langsung aja deh. Iya, Nyak. Mending juga kita pulang buru-buru. Mendingan Awang jadi bujangan seumur hidup. Daripada Awang mesti nikah sama orang gile. Iya, ya. Permisi ya, Din, Lan. Ayo, Nyak. Yang ngatu udah beres. Sekarang giliran calon di Benny. Cepet Lan, dandan sono. Udin ya? Betul Pak Warsito. Bapak mau ke rumahnya Pak E. Mau ngejodohin anaknya sama si Benny. Kamu kok tahu? Ya jelas tahu dong. Hampir setiap minggu pasti ada tamu yang kesini mau ngejodohin anaknya sama si Benny. Loh kok banyak sekali? Memangnya dia itu mencari berapa istri? Yang dicari cuma satu. Cuma begitu tahu kelakuannya si Benny, mereka nggak ada yang mau Pak. Masa iya? Benny itu kan anaknya baik, sarjana, pengusaha letoran lagi. Kedengarannya sih begitu, tapi sebetulnya dalamnya berantakan. Si Benny punya kebiasaan yang jelek. Dia suka mabok-mabokan, suka main perempuan, dan tiap malam kerjanya keluyuran. Yang bener, Din. Din, mau minum dah? Makasih Lan, gua nggak suka alkohol. Nah, sekarang Bapak lihat sendiri Pan, si Ulan aja gini hari masih mabok. Gimana si Benny? Pak, pulang saja yuk. Putri nggak mau dikawinkan sama pemabuk. Pak, Putri takut. Ayo. Astagfirullah, hampir aja aku kejeblos. Din, aku pulang ya. Terima kasih atas penjelasannya. Ayo, ayo Putri.
sih, Cang? Udah hampir maghrib belum datang juga. Nggak jadi kali, Cang. Lu sih emang maunya. Di, gimana ini? Udah ada yang datang? Boro-boro, Cang. Saya pengen ke dalam, mandi dulu. Badan rasanya udah pada gatal nih. Lu? Malah juga mau mandi, Cang. Pakaian begini kan bikin badan jadi keringetan. Ada-ada aja lo ah. Duduk. Lo jangan kemana-mana dulu. Kita kudu nungguin dia orang. Itu bagaimana sih, Din? Katanya aku suruh menjodohkan si Benny. Sekarang gue malah menggagalkan sendiri. Siapa yang menggagalkan, Pak? Lah buktinya si Warsita telepon. Dia memaki aku. Dia diberitahu sama kowe, katanya si Benny itu pemabuk, suka main perempuan. Halo? Lo Indun. Kenapa lu nggak datang? Apa? Lu udah datang? Kapan? Siapa? Si Udin. Terus dia bilang apa? Astagfirullahaladzim. Halo. Aji gile. Dia kok itin. Aji gile bener. Si Udin bener-bener udah kelewatan. Masa dia bilang masih Indun? Otaknya si Mala udah kagak waras. Nah, gue sekarang nggak bisa mungkir lagi kan? Jadi si ayam biang keladinya. Udah